Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to kelas 3 bersama Ibu Indah. Hari ini Rabu 7 April 2021. Kita akan masuk ke pembelajaran 4, tema 7, subtema 1. Nah, ini masih tentang perkembangan teknologi sandang ya, produksi sandang. Sandang itu pakaian. Jadi nanti kalian di sini baca bahwa kain sebagai bahan pakaian dihasilkan melalui berbagai tahapan proses. Nah, kalian baca paragrafnya. Lalu di sini ada teks judulnya Perkembangan Kain Tenun di Nusantara. Kain tenun itu apa sih? Nah, di sini Ibu sudah garis bawahi. Kalian boleh ikuti sambil dibaca ya. Ada 3 paragraf. Ini juga sudah Ibu garis bawahi. Oke. Dari teks ini, nah, dari teks ini kalian tidak usah mengerjakan. Ini tidak usah dikerjakan. Ini cukup menjadi informasi bagi kalian. Apa itu kain tenun, bagaimana itu kain tenun ya. Jadi kalau di sini kalian harus mengerjakan tugas. Nah, ini tidak usah. Untuk tugasnya langsung masuk ke sini saja, ke PPKN. PPKN itu tentang keberagaman teman-teman di sekolah. Nah, di sini jelaskan bahwa keberagaman yang dibahas itu tentang kain ya, tentang kain atau pakaian tradisional di Indonesia. Jadi di sini kalian nanti baca. Katanya Nina itu pakai apa? Pakai batik, ada yang pakai sarung bugis, ada yang pakai ulos. Nah, ini adalah jenis-jenis kain. Kalian baca untuk mengisi pertanyaan yang ini nih. Nah, dengan ini ya, dengan teks yang ini kalian baca. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan 3 contoh kain tradisional yang ada di Indonesia beserta daerah asalnya. Tadi kalian sudah bisa jawab dari teks yang awal ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, tuliskan contoh keberagaman budaya yang terdapat di sekolah. Keberagaman budaya, kata kuncinya budaya. Nah, budayanya boleh kalian dari suku ya. Sukunya misalnya kalau Sunda biasanya kita pakai pakaian adatnya apa ya. Terus kalau misalnya boleh karena membahas pakaian, kalian bisa bahas pakaian saja ya. Teman kalian nih ada yang orang Jawa mungkin, ada yang orang Batak ya. Pakaiannya biasanya kalau acara tertentu pakai apa. Nah, terus yang nomor 3, bagaimana cara melestarikan keberagaman budaya yang terdapat di sekolah. Caranya bagaimana nih? Misalnya kalau ada acara perlombaan Hari Kartini ya. Hari Kartini kita biasanya memakai baju tradisional. Nah, itu ya. Salah satunya mengenakan pakaian tradisional pada acara-acara tertentu seperti Kartinian, 17 Agustusan ya. Nomor 4, tuliskan 3 contoh perbedaanmu dengan teman sebelahmu di kelas. Kalian boleh dari 3 perbedaannya dari sifat, hobi, kesukaan, dan budaya kalian jelaskan. Contohnya, ini kan harus contoh ya. Contohnya, hobi saya misalnya bermain layang-layang, sedangkan temanku hobinya bermain bola. Hobi saya menari, sedangkan temanku hobinya memasak misalnya. Kesukaannya boleh makanan yang kalian bahas boleh. Kalau saya suka makan makan cireng, teman saya suka makan makanan yang lain misalnya makanan tradisional lain apa, jelaskan ya. Atau dari budaya, kalau saya suka budayanya apa nih, suka melihat acara atau di kampung saya kalau disunat itu ada acara singa-singaan, kalau di kampung temanku tidak ada misalnya ya. Kalian boleh pilih, keberagaman itu banyak sekali. Jadi kalian bukan menuliskan ininya saja, bukan menuliskan sifat, hobi, kesukaan, bukan, tapi dengan contohnya hobinya apa, kesukaannya apa, budayanya apa ya. Oke, lanjut lagi. Itu baru tugas ke-1 berarti ya. Oke, itu baru tugas ke-1. Tugas keduanya di sini bahasa Indonesia, kalian akan menentukan gagasan pokok dari teks perkembangan teknologi produksi sandang. Kalian mungkin bosan ya pelajarannya gagasan pokok, gagasan kalimat utama, tapi ini adalah pelajaran yang memang sangat ditekankan saat nanti ujian ya. Oke, kita baca dulu nih. Katanya gini. Ayo kita cermati informasi tentang batik dari teks. Informasi tersebut
dapat diperoleh dari gagasan pokok yang terdapat setiap paragraf. Gagasan pokok ditentukan dari kalimat utama yang terdapat di setiap paragraf. Oleh karena itu kita harus membaca dengan teks dengan cermat. Oke. Di sini tugasnya yang pertama kalian garis bawahi kalimat utama. Nah, Bu Guru udah garis bawahi, kalian boleh ikuti Bu Guru ya. Dari setiap paragraf sudah Ibu garis bawahi. Yang kedua, tulislah kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragraf. Apa bedanya kalimat utama dengan gagasan pokok paragraf? Nah, oke. Kalau kalimat utama itu yang memang kalimat yang ada di dalam paragrafnya. Tidak boleh kalian ubah kalimatnya. Jadi kalau misalnya nih, yang pertama, paragraf pertama, kalimat utamanya, batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Ya sudah, tulis ya. Sedangkan kalau gagasan pokok paragraf itu adalah gagasan inti atau pokok inti dari paragraf itu yang biasanya ada dalam kalimat utama dan dicampur dengan inti yang dalam paragrafnya. Contohnya, oke, Ibu beri satu contoh. Nah, ini paragraf ke-1 kalimat utamanya ini ya, yang Ibu garis bawahi. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Tapi gagasan pokoknya Ibu mencampurkan kalimat utama dengan kata-kata lain yang ada di paragraf. Jadi kalau gagasan pokok itu inti, ya, kalian boleh campurin kalimatnya dengan kalimat lain selain kalimat utama. Makanya kalimatnya berbeda. Nah, gagasan pokoknya kalau Ibu, batik merupakan kain yang memiliki keindahan motif dan merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui dunia. Jadi Ibu ngambil inti dari kalimat kedua nih, keindahan motif batik. Lalu Ibu campurkan dengan kalimat utamanya. Nah, jadi kalau gagasan pokok itu kalimatnya boleh dicampur antara kalimat utama dengan inti paragrafnya ya. Oke, kalian coba ya. Jadi ini punya Bu Guru. Kalian berarti tinggal menuliskan dua lagi yang ada di paragraf 2 dan paragraf 3 ya. Nomor 3, susunlah gagasan pokok setiap paragraf menjadi gagasan pokok teks secara keseluruhan. Kalau ini tinggal disalin ulang terus dibikin paragraf ya. Menyalin ulang yang ini, yang 1, 2, 3, kalian tulis lagi dalam bentuk paragraf. Paragraf itu ingat ada jarak sedikit di awal paragrafnya ya. Nah, ini 3 soal. Tugas keduanya. Lalu tugas selanjutnya kalian baca. Di sini ada tentang manfaat keberagaman di sekolah. Keberagaman di sekolah itu misalnya apa, katanya suku bangsa, budaya, bahasa daerah. Nah, di sini juga ada coba kita baca ini tuh apa sih sebenarnya? Keberagaman dalam lingkungan sekolah memiliki manfaat bagi semua pihak. Nih, manfaatnya itu ada 5. Kalian baca, ini akan menjadi rangkuman materi penting yang mungkin nanti akan dipakai mengisi pertanyaan. Tapi untuk tugas prakteknya kalian tidak usah dikerjakan ya. Jadi ini hanya dipahami, dibaca ya. Jadi jangan hanya baca tapi dipahami juga. Oke. Tugasnya tidak usah. Baru 2 ya tugasnya ya. Nah, untuk menentukan simetri putar ya pada bangun datar, ini Ibu akan melakukan pertemuan khusus, mungkin luring, untuk dijelaskan langsung oleh Bu Guru. Jadi ini Ibu lewat. Karena kalau menjelaskan secara video mungkin kalian nanti ada yang bingung ya. Nanti Ibu jelaskan secara luring. Oke. Mungkin minggu depan, minggu sekarang Ibu tidak bisa ya. Minggu depan insya Allah dijadwalkan ya. Nah, ini juga berarti tidak usah dikerjakan ya. Kita masuk ke pembelajaran 6 aja ya. Pembelajaran 6 biar 3 tugas nih sekalian. Pembelajaran 6 masih tentang teknologi produksi sandang. Oke. Ini tentang apa? Oh, ini tentang membaca teks. Kita baca teksnya, perkembangan teknologi produksi sandang.
Ada 3 paragraf, lalu di sini tandailah kalimat utama. Ini mirip yang tadi ya. Tentukan juga gagasan pokok, kembangkan gagasan pokok setiap paragraf menjadi paragraf baru. Susunlah paragraf baru yang membuat menjadi teks yang dapat. Ini tuh mirip dengan yang kita kerjakan tadi. Jadi ini Ibu lewat ya. Yang PPKN di sekolah kita akan menemukan banyak keberagaman sifat teman. Misalnya ini tentang sekolah. Coba nah ini aja ya. Ini ada berikut contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan agar tetap terjalin persatuan di antara teman-teman. Oke. Di sini ada contoh sikapnya, ada 5 dan di sini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan ya. 3 soal itu, yang pertama tuliskan 3 perilaku yang dapat dilakukan dalam menyikapi keberagaman. Nah ini ya, sikap yang ini kalian pilih 3. Nomor 2, saat festival budaya Lili mengenakan kebaya dan kain batik. Karena tidak terbiasa, Lili tersandung hingga jatuh. Nita menolong Lili dan menyemangatinya. Menurut pendapatmu, apakah sikap Nita sudah benar? Nah, kalian jelaskan benar atau tidak. Apa yang kamu lakukan apabila kamu mengalami hal yang sama dengan Nita? Harus bagaimana? Jadi kalau ini menanyakan pendapat kalian ya. Tuliskan pendapat kalian berarti ya. Nomor 3, apakah di kelasmu pernah terjadi masalah karena adanya perbedaan? Nah, misalnya perbedaan apa nih? Perbedaan sifat, ya suka ada yang musuh-musuhan atau gimana? Coba dijelaskan dan bagaimana katanya cara menyikapi masalah perbedaan tersebut. Oke, jadi tugasnya sampai sini ya hari ini 3. Untuk matematika akan kita bahas di luring supaya lebih jelas. Dijadwalkan insya Allah minggu depan. Nah, berarti sudah sampai situ saja. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Tolong dipahami. Kalau ada yang tidak bisa ditanyakan sama Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.